Yang tadi sampai pada malam ini sudah banyak saya mendapat informasi dari rekan-rekan, baik dari orang-orang yang ada di dalam lapangan, yang dimana rekan-rekan mahasiswa, karena saya juga adalah Fakultas Hukum, saya juga adalah mahasiswa di salah satu universitas yang sangat banyak jumlah mahasiswanya, dan saya Fakultas Hukum. Diterangkan oleh rekan-rekan yang ada di lapangan bahwa mereka itu bingung karena uraian-uraian materi orasi jadi dibuyarkan karena adanya gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan jari-jari yang membuat siaran langsung dan mengunggah kepada publik supaya terkesan bahwa unjuk rasa itu didapati aparat terkesan yang paling arogan dan bersalah. Saya tidak melihat ada aparat yang sengaja untuk melakukan sebuah pergerakan yang mengarah kepada anarki dalam sebuah niat. Tapi karena adanya provokator, tiba-tiba aparat sedang naik motor, ditarik dari belakang, dilempar dengan batu. Padahal yang melempar dengan batu itu, di situ ada adik-adik mahasiswa. Dikira aparat, yang mahasiswa tadi yang ngelempar. Memang ada juga sebagian oknum mahasiswa yang juga sudah tidak bisa mengontrol diri, karena mungkin karena ada provokator saling lempar, akhirnya dia yang tadinya tidak ingin melempar, tidak ingin anarki, jadi anarki. Inilah yang saya katakan, saya menyatakan malam ini ditunda untuk demo tanggal 1. Saya yang adalah Ketua Umum Persikap Kebenaran Nasional, dan saya adalah Fakultas Hukum dari salah satu universitas yang ada di Jabodetabek ini. Ya, saya sangat berpengaruh di salah satu kampus karena saya dituakan oleh adik-adik, bukan karena saya hebat, karena saya dituakan. Ya, nih saya Fakultas Hukum nih. Ya, nah saya sangat keberatan dengan adanya penunggangan dari para provokator yang saya duga disinyalir mereka adalah oknum-oknum daripada anggota Indonesia Gelap atau organisasi yang sudah dilarang dia beroperasi. Gayanya, caranya, cirinya sama, membenci polisi. Masa kita membenci polisi? Polisi itu kan aparat negara yang harus dihormati. Kalaupun ada mereka yang tidak benar, itu kan oknumnya. Kenapa kantor polisinya dirusakin, dilemparin? Ini bukanlah karakter rakyat Indonesia. Ini adalah karakter teroris. Dan kita lihat dari dulu, siapa yang selalu melempari kantor polisi? Siapa yang selalu mengeroyok polisi? Mereka lah yang adalah para teroris yang sudah hendak mengubah ideologi Pancasila menjadi sebuah aliran tertentu yang dimana tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan kenasionalisan. Jadi harapan saya yang adalah Ketua Umum Persikap Kebenaran Nasional, tadi kami dari Jakarta dan baru jumpa dengan teman-teman, termasuk juga dengan klien-klien, semuanya sudah sangat paham. Bahkan termasuk live yang sekarang ini dinonaktifkan sementara, ini adalah cara yang lebih tepat supaya provokator tidak bisa bergerak lebih leluasa. Ingat, semua kita mengakui ada Tuhan, termasuk provokator. Sampai kapan Anda provokator? Carilah uang yang halal, jangan dengan cara-cara demikian. Ya, kita fokus kepada apa yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan DPR, yang dimana rakyat masih butuh perhatian. Kenapa kok DPR mendapat tunjangan dan pembiayaan yang menurut masyarakat terlalu besar sehingga masyarakat marah. Tapi apabila dia lari kepada membenci polisi, itu sudahlah tindakan anarkis, itu adalah preman, bahkan teroris. Ya, metode yang sekarang ini metode kayak tawon yang pindah dari sebuah pohon ke tempat yang lain. Cara penyelesaiannya adalah ada, dan intelijen dan aparat penegak hukum sudah mendata semua siapa provokator itu. Nanti akan dijelaskan semuanya. Oleh karena itu, saya minta supaya semua masyarakat Kota Bekasi jangan mudah terpancing, jangan tertarik dengan yang ngumpul-ngumpul. Karena apabila orang ada ngumpul sekitar 50 orang sampai kepada 7 orang, di situ sudah ada provokator. Ingat, apabila ada masyarakat berkumpul 50 sampai 70 orang, di situ sudah ada provokator yang akan mengorbankan saudara. Hati-hati, saya ingatkan kembali. Setiap ada orang berkumpul 50 atau 70 orang, di situ sudah ada provokator sekitar 11-12 orang.
Hati-hati ya. Jadi kalau ada jumlah orang berkumpul lagi nanti menjadi 200, sudah ada situ provokator lebih banyak lagi. Setelah orangnya sudah mulai banyak dengan seragam-seragam tertentu, akhirnya mereka menambah jumlah yang sangat banyak dan menciptakan kerusuhan, maksudnya supaya terjadi anarki dan menghina pemerintah. Padahal pemerintah sedang bekerja, pemerintah juga tidak sempurna, butuh nasihat, butuh pendapat kita. Mari kita memberikan kritisi, tapi kritisi yang membangun, yang didasari dengan kecintaan tanah air. Demikian yang kami sampaikan. Saya dengan asisten saya baru pulang dari Tangerang. Kami tadi sosialisasi bahwa demo tanggal 1 yang tadinya saya menggerahkan anggota untuk demo, saya tunda. Karena demo tanggal 1 itu diduga akan ditunggangi oleh provokator yang hendak tujuan mengkeoskan negeri ini. Mana bisa, sedangkan Soeharto aja lengser bisa tuntas, stabilitas kembali, keamanan, apalagi yang gini-ginian. Tidak ada itu ya. Demikian saya sampaikan dari Kantor Penjaga Kebenaran Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Revi Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Para penumpang gelap, mereka mulai menampakkan diri satu persatu. Sejak awal, kelompok ini tidak pernah benar-benar peduli dengan suara rakyat. Tujuan mereka hanya satu, membuat gaduh, mengoyak persatuan bangsa. Dan sekarang, di tengah hiruk-pikuk demo besar-besaran, mereka bergerak, mengendap, menyalakan api, memprovokasi massa, mengarahkan amarah rakyat untuk kepentingan busuk mereka sendiri. Mereka ini jelas-jelas membawa kepentingan asing yang ingin meruntuhkan pemerintahan Indonesia. Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Mereka sudah menanam benih rencana kekacauan sejak jauh hari. Skenario kerusuhan ini bukanlah sesuatu yang lahir spontan. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah dirancang dengan teliti. Jejak digital mereka tidak bisa berbohong. Ajakan untuk membuat rusuh sudah sangat jelas, hingga rencana gelap. Semuanya terekam, semuanya nyata. Aparat penegak hukum, dengarlah baik-baik. Awasi manusia-manusia ini. Jangan beri mereka ruang bernapas untuk menjalankan niat busuknya, karena mereka tidak peduli dengan suara rakyat. Yang mereka tunggu hanyalah momen sebuah percikan api kecil untuk dijadikan ledakan besar. Dan di tengah demo yang seharusnya menjadi jalan aspirasi rakyat, mereka bergerak, menyusup, memprovokasi, mengarahkan amarah massa menjadi senjata yang membabi buta. Jangan biarkan mereka bebas. Jangan biarkan mereka menunggangi kemarahan rakyat. Sebab jika itu terjadi, yang terbakar bukan hanya jalanan, tapi persatuan bangsa ini yang akan hancur berkeping-keping. PWI LS seluruh Indonesia, khususnya wabil khusus PWI Jawa Timur dan PWI LS Tuban, terkait dengan situasi dan kondisi kompleks makam Sunan Bonang Tuban, dan berdasarkan penetapan sebagai cagar budaya Provinsi Jatim tahun 2006 serta SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan jelas dan tegas bahwa kompleks makam Sunan Bonang sebagai cagar budaya, maka dengan ini kami dari PWLS menyatakan sikap bahwa 1. Kompleks makam merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Kedua, menyatakan dengan tegas kepada penegak hukum untuk segera memproses
laporan PWI LS Tuban dan teman-teman yang lainnya terhadap dugaan pengerusakan, pengaburan sejarah, pengerusakan atau penghilangan cagar budaya makam Sunan Bonang yang diduga dilakukan oleh seseorang yang kita kenal bernama Husein Ba'akhil sebagaimana pengakuannya di medsos TikTok. Demikian, sekali lagi, agar supaya pihak-pihak yang berwenang menindaklanjuti laporan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid tergema dijaga. Di dada
Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak dengan